Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah bahas tentang iman. Kenapa harus kita bahas tentang iman? Karena sebelum kita bahas tentang takwa, tentu keimanan dulu. Di dalam Al-Quran itu sesuai dengan urutan-urutannya disebut tartil. Maka setelah beriman baru bertakwa. Maka kali ini kita bahas tentang takwa yang berkaitan dengan Ramadan. Kenapa? Karena ujung daripada Ramadan itu adalah takwa. Kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ujung daripada puasa itu adalah takwa. Jadi kalau orang itu berpuasa lantas tidak melahirkan takwa, maka puasanya sama dengan sabda Rasulullah SAW, banyak umatku berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Nah, apa takwa itu? Takwa itu ada yang mengartikan bahwa takwa itu dari kata takut. Takut artinya takut kepada Allah. Bagaimana kita takut kepada Allah? Kalau kita takut kepada seseorang, maka kita akan menghindari orang itu. Tapi kalau kita takut kepada Allah, kita semakin dekat dengan Allah. Bagaimana mendekatkan diri kepada Allah? Tentu kita melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Itulah takwa. Tetapi Allah lebih detail menjelaskan di dalam surat Al-Imran ayat 133 dan 134 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i wal qadimina ghaidh wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, bersegeralah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu yang surganya luasnya seluas langit dan bumi, yang diberikan kepada orang bertakwa. Yang mana itu? Yaitu orang-orang yang bersedekah, mengimpakkan hartanya di waktu lapang dan sempit. Pertama. Yang kedua adalah orang yang menahan amarahnya atau sabar. Yang ketiga adalah orang yang memaafkan atau minta maaf kepada orang lain. Yang keempat adalah orang-orang yang berbuat baik. Yang kelima adalah orang yang memohon ampun. Jadi, inti dari takwa itu selain yang disebutkan adalah mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya, intinya adalah 5 tadi itu. Apa itu? Saya ulangi kembali. Pertama adalah memohon ampun. Kapan mohon ampunnya? Di waktu sahur. Nah, ketika kita bangun sahur, bukan hanya makan saja di waktu Ramadan itu, tetapi kita bangun sekaligus. Kita salat tahajud, kemudian kita membaca Al-Quran, setelah itu kita memohon ampun sampai waktu subuh. Yang kedua adalah bersedekah di waktu lapang dan sempit. Ketika Ramadan itu, maka porsi makan kita jangan ditambah, tapi dikurangi. Kalau porsi makan kita sama dengan hari biasa, maka dianggap kita tidak berpuasa. Kita hanya memindahkan jam makan kita. Yang tadinya siang, kita pindahkan ke malam hari. Jadi harusnya bagaimana? Maka jam makan kita harus kita robah, porsinya yang dikurangi, bukan jamnya yang dirubah. Jadi yang tadinya kita makan 3 piring, sekarang tinggal 2 piring. Sisa daripada 1 piring itu kita sedekahkan paginya. Kemudian apalagi? Pada bulan Ramadan itu kita menahan amarah kita. Jadi karena Ramadan itu biasanya siang hari itu kita mudah sekali untuk emosi. Mudah sekali terpancing untuk marah. Maka kita menahan, kita lebih sabar di dalam bulan Ramadan itu. Yang keempat, kita memaafkan atau meminta maaf. Jadi kita harus senantiasa meminta maaf kepada orang atau memaafkan orang lain. Jadi apa yang ditahan adalah menahan gengsi. Yang kelima adalah berbuat baik. Jadi pada bulan Ramadan itu kita hanya tidak tidur-tidur saja. Bukan hanya tidurmu adalah tidurnya orang puasa itu pahala. Iya, pahala daripada dia berbuat yang tidak-tidak, daripada dia berbuat yang membatalkan puasa. Tapi keinginan Allah adalah kita banyak berbuat baik. Produktivitas kita semakin meningkat. Bukan justru menurun produktivitas kita, tapi harus meningkat. Yang tadinya kita produktivitasnya misalnya hanya setengah, dia menjadi 1.
Jadi semangat kita lebih tinggi. Nah, itu namanya berbuat baik. Nah, perbuatan baik kita ini akan melahirkan yang namanya ampunan. Maka di ujung daripada Ramadan itu ada Idul Fitri. Artinya orang kembali ke fitrah, kita diampuni dosa-dosa kita. Makanya pahala daripada orang yang berpuasa itu diberikan khusus oleh Allah. Bukan pahala, tapi ampunan. Ampunan yang diberikan, bayangkan setiap hari kita di TPX selama 30 hari. Walaupun misalnya dosa kita 10 gunung. Kalau di TPX semua, maka habis menjadi orang yang fitrah. Kembali kepada fitrah seperti bayi yang baru lahir yang tidak punya dosa. Mana yang Anda pilih? Anda mau diberi pahala 10 gunung, tapi dosanya 100 gunung? Atau Anda punya dosa 100 gunung, tapi dihapus semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita akan memilih lebih dihapus dosa kita daripada kita diberi pahala. Jauh lebih tinggi nilainya penghapusan dosa itu. Kenapa? Kita akan berujung yang namanya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Silahkan simak cetar ceramah tarwih selama Ramadan. Mulai 1 Ramadan pukul 20.00 WITA. Waktu Indonesia bagian tengah. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.